Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya peserta sertifikasi kompetensi ahli K3. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan dasar-dasar penilaian dari beban scaffolding atau perancah. Perlu kita ketahui, dalam penggunaan perancah sebagai alat bantu kerja pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi di tempat yang tinggi atau di tempat ketinggian. Pekerjaan di tempat ketinggian ini sangat diperlukan aspek-aspek kesehatan, keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Kalau tidak diperhatikan, fatal, jadinya orang bisa jatuh. Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja tersebut, salah satunya diperlukan adalah kekuatan bagian-bagian dari perancah, yaitu penilaian terhadap beban-beban yang diterima perancah tersendiri, yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Di mana bila terjadi kesalahan dalam penempatan beban, dapat menyebabkan konstruksi itu roboh dan dapat menimpa pekerja itu sendiri dan pekerja lain yang di bawahnya, yang dapat menimbulkan kecelakaan atau kerugian baik material atau bila fatal bisa jiwa karena kerubuhan dari peralatan atau orang jatuh dari ketinggian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembebanan perancah dalam hal ini adalah: satu adalah faktor keamanan. Di sini keamanan itu harus sangat diperhatikan untuk pemilihan scaffolding, jenis scaffolding, dan spesifikasi scaffolding. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah beban dari konstruksi perancah. Terus adalah beban orang dan peralatan yang akan dibawa ke atas atau diletakkan di atas perancah. Terus yang selanjutnya adalah faktor-faktor dari luar. Itu bisa berupa angin, bisa berupa hujan, ya, karena kalau hujan itu biasanya kita cenderungnya konsentrasinya ke licinnya atau ya tidak safe di tempat ketinggian itu. Terus pembebanan konstruksi ini, pembebanan ini ada bebanan mati, yaitu yang terdiri dari beban konstruksi itu sendiri beserta bagian-bagiannya. Ya, itu kan ada scaffolding, ada ya tiangnya scaffolding, ada tempat dudukannya itu ya. Terus beban hidup, yaitu beban pekerjaan bahan atau material atau perkakas. Terus beban tambahan yang ditimbulkan karena faktor alam atau lingkungan, di mana perancah dipasang atau diperlukan seberapa besarnya. Berikutnya kita coba bahas tentang pembebanan. Pada pembebanan itu sendiri ada kapasitas yang mampu diterima oleh perancah yang digunakan pada pekerjaan konstruksi. Jangan sampai perancahnya tidak kuat atau tidak kuat menopang beban
akhirnya akan bisa jadi rubuh atau yang akan membahayakan. Beban di sini ada beban ringan, yaitu beban maksimum 225 kg, ada beban sedang, yaitu beban maksimum itu sekitar 450 kg, dan beban berat yaitu sampai maksimum 475 kg per bay. Nah, untuk penilaian pembebanan itu sebetulnya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan 2G plus 2Q. Nah, di sini bisa kita lihat P itu apa, G itu apa, Q itu apa, V itu apa. Selanjutnya, beban-beban maksimum yang diizinkan untuk jenis-jenis perancah. Jadi setiap perancah, jenis perancah tertentu mempunyai beban maksimum tertentu. Yang pertama adalah perancah jenis kayu bulat diameter lebih 6 cm atau bambu. Nah, beban orang ditambahkan beban peralatan, jadi orang ditambah beban peralatan yang dibawa untuk bekerja. Misalnya batu bata atau ember isi cat atau apa, gitu. Yang penting ada bahan di situ. Itu peralatan yang itu maksimum 200 kg dengan ketinggian perancah maksimum 7,5 meter. Selanjutnya adalah perancah frame dengan lantai kerja menggunakan plat. Beban orang ditambah dengan beban bahan atau peralatan yang digunakan untuk kerja maksimum adalah 150 kg dengan ketinggian 9 meter. Selanjutnya adalah perancah siku dengan penunjang atau bracket scaffolding. Itu beban orang dan peralatan itu maksimum 200 kg, sedangkan ketinggian bisa sampai 15 meter. Terus selanjutnya adalah beban-beban maksimum yang diizinkan untuk jenis-jenis perancah. Ini perancah ada yang bisa bergerak, atau ada yang gantung, atau kuda-kuda. Ya, beban yang untuk beroda atau yang punya roda itu maksimum 250 kg dan ketinggian 7 meter. Sedangkan gantung, perancah gantung itu maksimum bisa 200 kg dengan kondisi pekerja disesuaikan. Berikutnya adalah perancah kuda-kuda. Ini bisa untuk maksimal 300 kg dengan ketinggian 2 meter. Terus berikutnya perancah tumpak sudut atau countervailer scaffolding. Beban orang ditambah peralatan itu maksimum itu 400 kg. Berikutnya adalah
perancah persegi itu beban orang ditambah beban peralatan maksimum 500 kg. Sedangkan perancah mekanik itu bisa maksimum 600 kg. Berikutnya tinjauan terhadap kekuatan konstruksi perancah. Konstruksi perancah ini sangat sangat diperhatikan. Jangan sampai konstruksinya goyang atau karena ketidakrataan dari lantai kerja itu juga risiko tinggi. Jadi di sini saya akan menyoroti utamanya adalah untuk lantai kerja. Kekuatan dari konstruksi perancah sangat penting dalam menilai kemampuan daya dukung beban yang diterima oleh perancah itu sendiri. Kemampuan daya dukung yang dipengaruhi oleh bentuk penampakan dari lantai kerja yang digunakan pada perancah yang dipakai. Jangan sampai lantai kerja atau lantai perancah untuk perancah itu tidak rata. Jadi nanti titik beratnya tidak akan merata sehingga kekuatan dari konstruksi perancah tidak maksimal. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah ketika kita bekerja di tempat ketinggian di atas perancah, kita usahakan bekerja di tengah. Walaupun di samping itu masih bisa digunakan, tapi dengan jarak tertentu supaya tidak oleng. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kami juga masih tahap belajar. Yang namanya manusia harus selalu belajar walaupun masih banyak kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.